Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Shalom Aleihim. Berjumpa kembali di dalam program Damai di Hati, Kasih Tak Bertepi. Selasa 1 Desember 2020. Pada minggu ini, kita memasuki awal bulan Desember dan juga masa Advent yang pertama. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 21 hingga 24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal ini." Sesudah itu, berpalinglah Yesus pada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih serta anak-anakku, kebijaksanaan tidak selalu hadir dari kecemerlangan intelektual atau status seseorang. Tetapi kebijaksanaan dapat muncul dari kesadaran akan makna dan tujuan hidup, serta yang terpenting, kita harus selalu bersyukur atasnya. Kelihatannya sederhana, tetapi tidak semua orang mampu melaksanakan atau menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar ada istilah, "Jangan lupa bahagia." Tetapi kita juga mesti ingat bahwa kebahagiaan itu siapa yang menciptakan? Iya, benar sekali. Kebahagiaan yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Dan hal yang paling sederhananya adalah dengan bersyukur. Dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita peroleh. Jika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang kita peroleh, maka kebahagiaan pun akan mengiringi langkah kita. Allah telah menganugerahkan hidup dan keutamaan kepada setiap orang dengan cara yang sangat sederhana. Maka, oleh karena itu, dibutuhkan sikap ketulusan untuk mampu menghargai setiap anugerah yang Allah sediakan untuk kita masing-masing. Panggilan Allah yang diberikan kepada kita memberikan suatu konsekuensi untuk meninggalkan segala bentuk kesombongan diri duniawi yang menghambat relasi kita dengan Allah dan juga sesama. Untuk itu,
dibutuhkan kesederhanaan dan kerendahan hati dalam bersikap serta terbuka agar sanggup menjawab undangan Allah. Apalagi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, dituntut menjadi contoh dan juga teladan bagi anak-anak kita, sehingga mereka pun meneladani sikap dan tingkah laku kita yang baik. Sebagai anak-anak, sebagai murid, penerapan sikap sederhana dan kerendahan hati, yaitu anak-anak patuh kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, ya, berteman tanpa membedakan, serta tidak menuntut kepada orang tua untuk memenuhi segala keinginannya. Panggilan Allah kepada kita selalu memberikan konsekuensi semuanya itu. Di masa Advent ini menjadi sebuah masa penuh rahmat untuk menata hidup kita dan juga harapan kita. Maka di masa Advent ini tidak sekedar menanti, tidak sekedar sebagai penantian, melainkan suatu kesanggupan serta kemauan untuk mengisi dan memaknai hidup sambil mewujudkan keselarasan dalam hidup kita. Bacaan kali ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita lihat, apa yang kita miliki, dan apapun yang kita alami saat ini. Karena semuanya itu ialah anugerah terindah yang kita miliki, pemberian dari Allah. Sebagai contoh, walaupun kita seringkali disakiti oleh orang lain, namun tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang yang baik, dan tetaplah bersikap sabar. Sebab itulah Yesus dan Roh Kudus hadir untuk menghapus rasa sakit kita dengan menggantikannya dengan rasa damai yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus pun bergembira dalam Roh Kudus dengan Ia bersabda, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Sebenarnya, apa yang dimaksud Tuhan Yesus dalam pernyataan itu? Yesus mengatakan pada para pendengar bahwa banyak orang berpendidikan tetapi tidak percaya kepadanya. Para ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam kepala, mereka sama sekali tidak percaya akan ajaran Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Yesus berbahagia karena Bapanya menggerakkan hati manusia yang sederhana, membuka hati mereka agar melihat Dia sebagai Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana tanggapan kita akan Injil hari ini? Sebagai orang yang sudah berpengalaman, berpendidikan, bagaimana pengalaman kita akan Yesus? Apakah kita tidak mau peduli lagi dengan kuasa Tuhan karena kita
mungkin merasa pintar, kadang kita merasa pandai, kadang kita bahkan merasa memiliki segalanya. Apakah kita sama dengan orang-orang Farisi dan juga ahli kitab? Ataukah kita tetap merasa bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Yesus? Marilah, saudara-saudari yang terkasih, betapapun tingginya prestasi kita di dalam bekerja, di dalam belajar, di dalam sekolah, selalulah ingat, berpeganglah yang teguh pada Tuhan kita selalu. Karena Ia adalah sumber kekuatan kita. Marilah kita saling menerima dan menghargai satu sama lain apa adanya, sehingga kita mampu untuk selalu bersyukur dan bisa saling melengkapi. Demikian program Damai di Hati, kasih tak bertepi. Shalom Alaihim. Kiranya damai menyertaimu. Tuhan